Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, salat yang kita lakukan tadi, sujud yang dilakukan oleh Pak Imam, itu namanya sujud tilawah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah setiap subuh Jumat wajib hukumnya? Kalau wajib hukumnya, berarti yang tidak hafal Alif Lam Mim Tanzilu tidak salat subuh di rumah. Ya. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, di Mekah itu selang-seling. Kadang di Mekah itu subuh Jumat imam tidak melakukan sujud seperti tadi. Ini menandakan bahwa agar umat atau jamaah tidak memahami bahwa sujud tilawah di subuh Jumat itu wajib. Ya. Karena dulu di kampung ada masjid, Pak. Setiap subuh Jumat masjid itu dikunci. Kenapa? Karena di kampung itu satu pun orang yang tidak ada yang hafal Alif Lam Mim Tanzil yang dibaca Pak Imam tadi. Ini menandakan bahwa ilmu agama ini perlu diperjelas ke umat. Mengapa Pak Imam tadi di rakaat pertama tadi ketika pas dibaca wahum la yastakbirun langsung sujud? Karena sujudnya itu karena bacaannya. Ya. Berarti biar tidak salat subuh Jumat, kalau ada orang salat dan dibaca ayat tadi, sujud juga meski bukan subuh Jumat. Karena yang disujudi adalah bacaannya. Itu yang perlu kita pahami. Alhamdulillah. Dan sujud tilawah ini meski kita tidak salat, sementara mengaji di masjid di rumah, bertepatan membaca ayat tadi, sunat hukumnya sujud. Padahal tidak salat. Bahkan dalam kitab, orang yang duduk di belakang, sementara duduk dan di depannya mengaji dan membaca ayat tadi, dan yang di depan sujud, maka yang di belakang juga sunat sujud meski tidak salat. Karena yang disujudi adalah bacaannya. Oh, itulah sehingga dikatakan sujud tilawah. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak dan Ibu jamaah subuh. Ini pengantar jamaah sekalian. Karena bertepatan pas Jumat. Karena saya khawatir jangan sampai nanti di luar Ramadan ada jamaah tidak pernah salat subuh. Ditanya kenapa tidak salat subuh Jumat. Tidak hafal ayat yang tadi. Matilah kita. Ini namanya korban. Maka alhamdulillah bersyukur yang hadir di subuh hari ini. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, ya, di zamannya Nabi Nuh itu Pak, pernah banjir dan dunia ini tenggelam. Termasuk rusak itu Ka'bah. Ya. Jadi ketika dunia tenggelam di zamannya Nabi Nuh, itulah sehingga Nabi Nuh, apa mukjizatnya Nuh? Mukjizatnya Nabi Nuh kan mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun perahu besar. Ini menandakan bahwa mukjizat itu sesuai dengan kondisinya. Nuh diberikan mukjizat perahu karena ternyata banjir tenggelam dunia Pak. Yang selamat hanya umat yang mengikuti dakwahnya Nuh. Dan itu juga yang menjadi penyebab Ka'bah, ya, yang sekarang menjadi pusat peribadatan kita. Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram pernah rusak.
Lalu kemudian dapat perintah Ibrahim dari Allah untuk membangun dan melanjutkan dan menyempurnakan bangunan Ka'bah. Karena Ibrahim tidak terlalu tinggi, ya, lebih tinggi Ka'bah sehingga alhamdulillah di depan pintu Ka'bah itu ada bangunan. Itulah yang disebut maqamu Ibrahim. Apa itu maqamu Ibrahim? Maqam Ibrahim adalah maqam artinya tempat pijakan kedua kaki Nabi Ibrahim ketika melanjutkan bangunan Ka'bah. Ini juga menandakan bahwa orang yang memahami bahwa bangunan itu karena sebutannya maqamu Ibrahim, lahirlah pemahaman mengatakan itu kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kedengarannya maqamu Ibrahim, pemikirannya kuburannya Nabi Ibrahim. Padahal tidak. Yang sesungguhnya adalah maqam artinya tempat berdiri. Dan ketika kita naik haji umrah, ternyata betul di dalam ada gambar tanda miniatur bekas dua kaki. Supaya pemahaman kita tidak keliru jamaah subuh. Ya. Maka itu maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim, dan itulah menjadi kenangan indah sepanjang semasa hidupnya, Pak. Sepanjang dunia ini kenangan indah yang ditinggalkan Nabi Ibrahim adalah maqam Ibrahim. Kita pun berharap seperti itu jamaah subuh, kalau perlu selama hidup kita ada kenangan indah. Ya, alhamdulillah. Jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan zamannya. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya Al-Qur'an? Ya. Jadi beralasan, Pak. Nuh mukjizatnya perahu karena banjir di zamannya. Musa tongkat jadi ular karena di zamannya tukang sihir banyak. Isa mukjizatnya mampu mengobati penyakit buta karena di zaman Nabi Isa banyak sekali ahli-ahli tabib. Untuk mengalahkan dan membenarkan bahwa yang bersangkutan benar utusan Allah, maka dikasih kelebihan. Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad banyak bangsa Arab yang piawai, lincah, bertutur kata menyusun kalimat indah, Pak. Peribahasa yang begitu cantik indah bahasanya. Maka untuk menyaingi mereka, maka Al-Quran diberikan mukjizat oleh Rasulullah SAW. Karena Al-Quran itu insya Allah tidak ada kitab satu pun yang mampu menandingi kehebatannya. Sampai dalam Al-Quran mengatakan mesti dikumpulkan seluruh manusia dan seluruh bangsa jin untuk membuat seperti Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi, tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Jadi seindah apapun bahasa orang, secantik apapun bahasa orang Arab, untuk menyaingi Al-Quran tidak akan bisa. Maka itulah sebabnya mengapa Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh, insyaallah tugas utama saya di subuh hari ini dan kemungkinan jadwal terakhir saya adalah fasilitas yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa nanti setelah di akhirat. Yang pasti bahwa fasilitas yang akan kita dapatkan bagi orang yang berpuasa, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu maupun yang akan datang. Itu fasilitas pertama. Dan yang kedua adalah insya Allah bau mulut kita yang berpuasa di dunia ini, Pak. Luar biasa, Pak, aromanya ketika kita berpuasa, Pak. Tapi hadiahnya, fasilitasnya adalah nanti di hari kemudian Allah akan ganti bau mulut yang kurang sedap saat kita berpuasa adalah melebihi daripada minyak kasturi. Dan yang ketiga, fasilitas yang kita dapatkan bagi orang-orang yang berpuasa jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah insyaallah yang dirahmati Allah di hari kemudian nanti, insyaallah ketika kita semua akan masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata orang yang berpuasa memiliki fasilitas khusus, pintu khusus yang disebut Babur Rayyan, pintunya orang-orang yang berpuasa. Dan tidak satu pun orang yang bisa memasuki pintu tersebut
hanyalah orang-orang yang berpuasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya fasilitas ya, yang diberikan oleh orang-orang yang berpuasa adalah mendapatkan pembelaan di hari kemudian. Pembelaan bagaimana? Insya Allah puasanya bisa membela orang-orang yang berpuasa, membela dirinya. Dan yang kedua, yang membaca Al-Quran bisa menjadi pembela nanti Pak. Apa kata puasa? Ya Allah, dia sudah belajar ikhlas untuk menahan mulutnya dari makan dan minum di siang hari karena iman dan takwa kepadamu ya Allah. Maka kata puasa, berikan aku kesempatan ya Allah untuk memberikan perlindungan kepada hambamu ini. Demikian juga Al-Quran mengatakan ya Allah, selama Ramadan di dunia ya Allah, dia sudah berikhlas menahan ngantuk dan tidurnya ya Allah demi membaca Al-Quran. Maka ya Allah, berikan aku kesempatan, kata Al-Quran, untuk melindungi dan membelanya Pak. Maka ternyata jamaah subuh, kita semua nanti ketika saatnya sakaratul maut, tidak ada orang yang sakarat Pak yang tidak haus. Tidak ada orang yang sakarat yang tidak lapar jamaah sekalian. Maka disitulah kesempatan besar syaitan mengganggu orang-orang yang sakarat. Apa kata syaitan? Wahai hamba yang sakarat, nanti aku kasih kau air minum dan makan. Yang penting kau ikut saya yang dirahmati Allah. Maka ketika kita ikut syaitan, maka mustahil kita ikut bersyahadat. Mustahil kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita mengucapkan la ilaha illallah sebelum akhir hayat kita. Ketika syaitan menguasai kita, ketika kita ikuti iming-iming syaitan berupa minum dan makanan. Maka ketika orang yang berpuasa, insya Allah, ketika kondisi seperti itu, apa kata puasa? Wahai hamba yang sakarat, hamba yang haus, hamba yang lapar, jangankan sesaat ini, sakarat ini hanya sesaat saja. Kau sudah mampu meninggalkan makan dan minum selama sebulan penuh berpuasa. Masa kamu tidak mampu menahan haus dan dahaga hanya seketika saja? Maka untuk itu kata puasa, jangan kau ikuti ajakan syaitan. Ini rahmat, inilah fasilitas ya, dan kehebatan dan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa. Karena as-saim parahtani, farhatun indal muftirat wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan orang yang berpuasa ada dua manakala menjelang berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua inda liqa'i rabbih. Bahkan ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat mengatakan bahwa ketika seorang yang berpuasa memasuki pintu rayyan, akan dijemput oleh para malaikat Allah dengan lagu-lagu qasidah yang luar biasa. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu, makan dan minumlah di dalam syurga melalui pintu rayyan. Karena ketika anda di dunia engkau telah ikhlas iman karena Allah Subhanahu wa taala, kau tinggalkan makan dan minum selama sebulan penuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah subuh yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pasti janji Allah tidak akan meleset. Janji Allah kepada kita yang berpuasa Pak, itu jauh lebih pasti daripada terbitnya matahari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga insyaallah jamaah subuh yang ke-23, maka jumlah 23 barulah kita boleh menghitung sisa berapa hari ya. Dulu baru satu puasa sudah mau menghitung, itu sudah terlalu setengah mati Pak. Karena baru subuh pertama sudah mengatakan sisa 29 subuh. Ini sudah 23 Pak, baru boleh menghitung. Berarti insya Allah tinggal beberapa hari Pak, Ramadan pasti akan hilang Pak dan berangkat. Meski satu kota Sorong memohon kepada Allah di lapangan hoki, berteriak meraung-raung ketika sudah tanggal 1 Syawal haram hukumnya puasa.
Meski kau ya Allah tambahkan 2 hari kak, tambahkan enggak. Ketika sudah jatuh Syawal, haram. Bukan lagi kau dapat pahala ketika puasa, tapi dosa bagimu, bagi yang melakukan ibadah puasa. Ketika sudah tanggal 1 Syawal, sudah masuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah subuh sebagai kajian singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, dan insyaallah kita saling mendoakan agar supaya kita sehat lahir dan batin dan mampu menyelesaikan perjalanan kita ini. Tinggal beberapa hari Pak. Memang subuh ini sudah kurang yang hadir. Tarawih pun sudah kurang yang hadir Pak. Karena kenapa? Sudah banyak yang gugur Pak. Tidak sampai finish Pak. Demikian kurang lebih yang dimaafkan, dan mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma yassir umurana umurid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warham kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warham kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, karena keduanya lah yang melahirkan saya, keduanya telah mendidik saya, keduanya telah membesarkan saya ya Allah. Rahmati keduanya ya Allah, sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana mereka dulu telah menyayangiku di waktu aku kecil ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.